Bismillah qala Majid rahimahullah ta'ala فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Mereka untuk bekerja di sini dinamakan kufar ahdi. Adapun pembahasan kita sekarang bahwa orang kafir terutama yang harbi, maka di dalam ayat Al-Quran mereka dihalalkan darahnya, dan ini yang diinginkan di zaman kufar dulu, di zaman Nabi, di mana mereka memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kufar harbi, maka dihalalkan darahnya seperti Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka bunuhlah mereka orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, dimanapun mereka berada, tangkaplah dan penjaralah dan jadikanlah mata-mata atas mereka apa yang mereka lakukan. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala, qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallah wa rasulah wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab. Maka bunuhlah mereka semua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maharamallah wa rasuluh wala yadinuna dinal haq, dan mereka yang tidak beragama dengan agama hak, yakni agama Islam, dari orang-orang ahlul kitab. Dan banyak juga ayat yang lain, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Maka bunuhlah mereka orang-orang muslim semuanya, seperti mereka membantai kaum muslimin semuanya. Faqatilu a'immatal kufri innahum la aimana lahum la'allahum yantahun. Dan bunuhlah gembong-gembong orang-orang musyrik sampai mereka itu selesai, tidak membuat fitnah lagi. Dan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, maka aku diutus untuk memerangi mereka orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam. Semua khitab di sini adalah kufar harbi. Maknanya di zaman dulu Nabi Muhammad SAW mereka memerangi dakwah Nabi, kelompok kufar Quraisy dan kelompok Arab yang lainnya yang bersekutu dengan kufar Quraisy. Maka Allah memerintahkan di dalam surat Taubah tadi agar kaum muslimin memerangi mereka. Dan di dalam hadis yang terakhir, aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kufar harbi, diperangi. Maka awas, khitab di dalam ayat ini kita dilarang untuk, kita diperintah untuk membunuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir di saat mereka kufar harbi. Maka jangan disalah fahami tadi dari apa yang kita baca di surat At-Taubah dan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kemudian kita mempraktekkan membunuh orang-orang kufar. Kata Allah tadi, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang kafir. Maka awas, orang-orang kafir terbagi menjadi tiga. Pertama, kufar dhimmi. Kufar dhimmi adalah orang-orang yang kafir yang hidup di kedaulatan pemerintahan kaum muslimin, seperti dulu di zaman Umar ibn al-Khattab ada kelompok kufar dhimmi, karena di zaman Umar ibn al-Khattab Islam meluas masuk kepada negara-negara Eropa. Romawi jatuh dan Konstantinopel dan yang lainnya masuk kepada Islam. Maka dari daerah-daerah yang terpencil mereka enggan masuk Islam. Maka apakah dibantai oleh kaum muslimin dan mereka dalam keadaan lemah dan mereka tidak mampu untuk nanti melaksanakan kudeta kepada kaum muslimin,
Mereka hanya tua-tua jompo dan yang lainnya, namun mereka tidak mau masuk Islam. Maka apakah dibantai? Tidak. Kaum muslimin penuh rahmah. Yang penting lakum dinukum waliyadini. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Maka kalian dibiarkan dengan kekufuran, namun yu'tul jizyah an yaddin wahum shagirun. Di surat Taubah disebutkan mereka membayar jizyah an yadin, dari hasil usaha mereka. Ditetapkan setiap tahun membayar demikian dan demikian agar disibukkan mereka bekerja mengumpulkan jizyah itu. Masuklah Islam agar tidak bayar jizyah, tidak mau. Ya sudah, sibukkan kalian dalam setahun memberikan upeti demikian dan demikian agar tidak berpikir untuk mengumpulkan uang, membuat senjata dan memberontak kepada kaum muslimin. Maka yu'tul jizyah an yadin wahum shagirun, makna wahum shagirun mereka dalam keadaan kehinaan. Setiap tahun mereka datang kepada pemerintah kaum muslimin, ini upeti yang ditetapkan, selesai. Ini boleh. Maka hukumnya kufar dhimmi, mereka dilindungi oleh kaum muslimin. Maka jika ada suatu kaum muslimin yang memikir Allah mereka ini orang-orang kafir, di desa itu orang-orang kafir 40 rumah, akhirnya ada pemuda yang misalnya membunuh dari mereka, maka pemuda ini hukumnya dikisos karena kufar dhimmi dilindungi oleh kaum muslimin. Ini yang pertama, kufar dhimmi. Dan yang kedua, kufar ahdi. Dan kufar ahdi yang ada di antara kita dari kelompok embasi, kedutaan-kedutaan besar Amerika, Kanada, bahkan Jepang, Cina dan yang lainnya, maka mereka kufar, tapi ahdi, ada perjanjian diplomatik. Seperti negara Indonesia pun mempunyai kedutaan besar di Amerika, di Kanada, di Cina, di Jepang, di Rusia dan yang lainnya. Maka saling menguntungkan dan saling tukar dari pelajar atau pertukaran dari pekerja. Para insinyur kita dikirim ke Rusia, insinyur Rusia dikirim ke kita, seperti itu. Sehingga mereka saling bekerja sama, baik diplomasi ataupun bisnis, ini semuanya mereka masuk dilindungi. Dan bahkan turis-turis yang datang ke Bali dan datang ke Padang juga banyak kami lihat bawa selancar mereka. Di mana pantai? Di pantai Padang. Emang pantai nggak ada lagi kecuali di Padang? Kalau kita lihat peta, iya memang. Di ini juga Pulau Mentawai. Maka kita melihat banyak turis. Dan juga turis banyak di Bukit Tinggi. Maka tidak boleh kita untuk membunuh mereka. Karena mereka kufar ahdi. Lalu ayat-ayat ini larinya kemana? Kufar harbi. Nah ini yang ketiga, kufar harbi yang boleh. Maka di sini di saat misalnya contohnya ada negara kufar invasion, perang kepada Indonesia. Seperti zaman dulu ingin menguasai Indonesia. Maka kita boleh untuk membunuh mereka. Ayat-ayat ini baru dijadikan kepada mereka. Alhasil seperti itulah keadaannya, maka please jangan difahami dari ayat-ayat ini saya mengajak kalian untuk membunuh orang-orang kufar yang ada di Indonesia, tidak. Kemudian dari mafsadah yang ke-8, tawaddu ma'ak hammam. Kemudian dari mafsadah yang ke-8, muni'al mu'minuna an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu min aqrabin nas ilaihim. Dilarang, mafsadah yang ke-8, dilarang orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan untuk diistighfari dan didoakan dan seterusnya. Maka ini dari mafsadah yang ke-8 di dunia. Maka orang-orang yang musyrik, jika mati anak-anaknya yang hidup, tidak bisa memberikan doa, istighfar dan sebagainya. Dan begitu pun kebalikannya. Anaknya yang mati dari bapaknya yang muslim dan anaknya
seorang selebritis nikah dengan selebritis kafirah, maka murtad karena pengen nikah dengan selebritis bintang model yang cantik, digadaikan agamanya agar bisa menikahi perempuan selebritis ini, top model. Maka akhirnya jadilah dia orang kafir. Baru menikah beberapa tahun meninggal. Maka bapaknya di sini tidak bisa memberikan istighfar. Pendalilannya seperti di Al-Quran dan Sunnah. Adapun di Al-Quran, bagaimana dulu dilarang Ibrahim untuk mendoakan istighfar kepada bapaknya di saat telah diketahui bahwa bapaknya mati dalam keadaan kesyirikan. Seperti Allah berfirman, "Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa amau'idatin wa adahu iyah falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a min." Maka dulu Ibrahim beristighfar kepada bapaknya karena dia tidak tahu keadaan bapaknya meninggal dalam keadaan kesyirikan. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Maka di saat dia mentahkik masalah, ternyata bapaknya mati dalam keadaan kesyirikan, tabarra'a min, maka dia berlepas diri dari bapaknya. Maka tidak boleh seorang muslim untuk beristighfar kepada orang yang mati kafir musyrik. Ini Ibrahim, dan begitupun Nabi Muhammad dilarang oleh Allah untuk beristighfar kepada pamannya Abu Thalib. Di hadis yang sering kita ulang, hadis dari Musayyib ibni Haznin yang muttafaqun alaih, yang disebutkan lama hadarat Abu Thalib al-wafatu faqala ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Kemudian di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang mengajak kepada kesyirikan. Maka akhirnya dakwah Nabi di saat diberitahu bahwa pamanmu mau meninggal wahai Rasulullah, Nabi yang dakwah terakhir kali kepada pamannya mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah gampang la ilaha illallah, selesai. Aku jamin kamu akan selamat dari api neraka. Meskipun tidak sholat, tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan sekarat, tapi ucapkan la ilaha illallah, aku pasti akan menjamin kamu masuk surga. Uhajulaka biha indallah, aku akan menjadikan saksi kamu bersyahadat meskipun tidak sholat dan sebagainya. Namun enggan, karena di sebelahnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang mengajak kepada kesyirikan dengan ucapan, atarghabu an millata Abdul Muttalib, apakah kamu sekarang wahai Muhammad akan ikut, wahai Abu Thalib akan ikut ajaran baru dari keponakanmu dan meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Ucapan solidarnos, ucapan ajakan teman yang mengajak solider. Maka di sini Abu Thalib yang memang hatinya sudah tertutup dari hidayah Islam karena banyak duduk dengan mereka, maka ini pun menjadi pendalilan bahwa manjalis janis, barang siapa yang duduk dia akan sama agamanya dengan teman duduknya. Dan sesuai dengan hadis Abi Hurairah, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i, dan dia hadis yang sahih. Disebutkan bahwa seseorang agamanya itu tergantung kepada the old friend, agama teman dekatnya. Meskipun dalam keadaan sekarat dan yang mendakwahinya Nabi, iya, karena hidayah telah tertutup. Dikarenakan banyaknya duduk dengan orang-orang musyrik dan kafir ini, paling tidaknya ada perasaan brotherhood ataupun tadi solidarisme. Seperti orang-orang yang solidarisme karena alma mater, karena partai, karena sama-sama golongan, maka apa yang